apalagi Jakarta. Jakarta. Yang APBD-nya cukup wow gitu ya. besar. Kalau kata semua orang tuh pasti ngelihatnya, wih. 80T gitu ya. Apa yang dilakukan hari ini oleh Pemprov adalah bagaimana mengantisipasi keadaan yang udah rumit banget gitu ya. Semua cara kan dicoba, nyiram di jalan gitu kan, terus upaya untuk hujan buatan gitu. Tapi kan balik lagi dia hanya meredakan gejala, bukan menyelesaikan si sumber persoalan. Ini ide gila sebetulnya di kepalaku. Kayaknya Jakarta itu harus transmigrasi deh. Pemirsa setia Gema Pos, kita sekarang lagi sama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Komisi C, Sis Meli, atau nama lengkapnya itu Eneng Maliana Sari. Halo, Sis. Hai. Apa begini atau begini nih? Sehat, Sis? Alhamdulillah sehat. Terima Kamu kasih sudah gimana? datang ke sini. Sama-sama, udah diundang juga, terima kasih. Nah, ini ngundang Sis Meli ini agak susah, sibuk sekali. Tapi ternyata beliau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oh, koreksi ya, nggak susah kok, cuman suara baru ada minggu ini. Minggu lalu nggak ada suara. Oh iya, karena memang sempat sakit ya, Sis ya? Ya kayaknya lagi musim Jakarta itu, musim-musim gak enak badan, musim-musim pilek gitu. Dan aku jadi kena juga. Jadi udah 2 minggu tuh pilek, batuk, flu, demam. Dan itu kan sempat suara nggak ada. Jadi kalau misalnya diundang tuh, kan kita harus bicara ya, kecuali pakai bahasa isyarat itu memungkinkan. Karena aku juga nggak bisa bahasa isyarat. Jadi yaudah, ditunggu dan hari inilah kita ketemu. Ya, sebenarnya ini nih yang pengen kita obrolin dengan Sis Meli ini sebagai anggota DPRD. Tapi ngomongin soal isunya itu agak nantilah. Oke. Yang awal dulu ini saya mau tanya ini penasaran juga. Sis Meli katanya 1000% dulu aktivis, tapi bisa masuk jadi DPRD DKI Jakarta. Gimana ceritanya, Sis? Ya kan aktivis ya, teman-teman sebetulnya lebih aktivis ketimbang saya gitu. Kalau perempuan aktivis itu kan masih belum populer ya. Jadi dari dulu aku selalu kerja untuk isu-isu, biasanya isu perempuan, isu kemanusiaan, atau nggak isu keberagaman gitu kan. Saya nggak lahir dengan latar belakang professional working gitu, kayak di perusahaan-perusahaan besar, tapi saya selalu bekerja dari satu NGO ke NGO yang lainnya. Meskipun selama background pendidikan adalah komunikasi dan jurnalistik, ya sempat juga di dunia media gitu kan, di TV, radio, koran, itu semuanya udah pernah dicoba. Tapi paling lama itu justru kerja-kerjaku untuk di NGO, dan yang paling lama lagi untuk isu keberagaman gitu. Jadi kalau aktivis masuk partai itu kan sesuatu hal yang biasa banget. Lumrah. Nggak usah ditanya kan gitu, udah ketebak gitu jalannya. Cuman ya aku juga bukan tipe yang partisan sebelumnya. Saya nggak tahu apakah teman-teman melihat bahwa partai itu sesuatu yang accepted gitu ya secara personal, tapi kalau aku juga termasuk yang apolitis gitu kalau soal partai ya. Jadi pas masuk partai itu masih di kepala tuh masih kayak kita kalau masuk partai jadi apa namanya, jadi politisi ya. Itu menolak, terus kayak politisi nih beneran gitu. Jadi ya. Tapi akhirnya menikmati menjadi politisi. Lebih ke ada kerja-kerja sebetulnya yang dilakukan itu sama juga dengan kerja-kerja aktivisme. Aktivisme itu kan kerja-kerja kemanusiaan yang mendorong ke kebijakan. Nah, kalau politik atau politisi itu adalah kerja-kerja yang mendorong kebijakan semuanya. Pada dasarnya kan begitu. Jadi lebih ke tahu aja sih sebetulnya apa yang harus aku lakukan gitu. Kalau sebelum-sebelumnya misalnya di isu
keberagaman tuh kita loh aktivis kan dikit-dikit demo gitu ya, dikit-dikit bikin aksi gitu kan, bakar ban, bakar apalah, bakar rumput gitu kan. Nah ternyata kalau politisi itu dikit-dikit adalah lobby gitu kan, dikit-dikit tuh kita berpikir goals kita itu ketika mengatakan tidak setuju itu kita harus mencari cara bagaimana mengatakan tidak setuju. Atau ketika kita punya gagasan untuk kebijakan, kita harus mencari cara bagaimana mengatakan gagasan ini biar disetujui kan, bukan jadi kebenaran sendiri atau bukan jadi gagasan sendiri. Tapi lobby biar semua juga satu perspektif, akhirnya kebijakan itu disetujui. Iya, karena kan nggak bisa kebijakan itu berdiri sendiri, karena ini misalnya maunya milih kan nggak bisa, ini harus menjadi kepentingan bersama. Meskipun segala sesuatu hal yang terjadi di ruang lingkup politik itu kepentingan bersama kan, tapi kan itu tidak selalu datang dengan mudah sebagai kalimat kepentingan bersama. Terus sejak kapan Sis ini masuk, mungkin pemirsa baru tahu, Sis Melly ini dari PSI. Ya. PSI, ini sejak kapan masuk PSI? Sis? Gabung di PSI itu 2014-15an gitu ya. Oh termasuk awal ya? Termasuk awal. Salah satu yang masuk di PSI di awal-awal berdiri. Jadi waktu awal berdiri itu kan kita masih dengan gagasan orang baru, orang muda, orang yang belum sama sekali di partai politik. Jadi mungkin salah satu nilai plusnya Mili itu bukan karena gagasannya sih, lebih ke belum pernah tergabung di partai politik. Karena nggak ada riwayat kan, nggak tercatat sebagai anggota, apalagi kalau pembina ya. Jadi itu salah satu indikatornya kenapa waktu itu PSI merekrut saya. Dan ternyata sepertinya salah satu kader terbaik lah ya, karena mampu sampai jadi anggota DPR di DKI Jakarta yang terkenal, wow ini dapil lumayan keras kan, seperti itu. Ya faktanya sebetulnya PSI itu kita punya jaringan sekretaris seluruh Indonesia. Jadi waktu direkrut sebagai anggota PSI itu saya dikasih tanggung jawab sebagai sekretaris DPW PSI Jakarta. Kenapa Jakarta gitu? Karena kan saya domisilinya di Jakarta, bekerja di Jakarta, yang dianggap oleh teman-teman di PSI mampu untuk mengembangkan PSI di Jakarta. Nah, PSI itu yang pertama-tama direkrut adalah sekretaris dan wakil sekretaris di seluruh Indonesia. Jadi bukan ketua dulu ya kalau PSI secara organisasi. Kita membangun jaringan sekretaris karena untuk pertama PR yang paling besar sebagai partai baru adalah meloloskan ke verifikasi partai untuk ikut serta di pemilu 2019. Jadi karena gagasan ide pertamanya adalah partai ini harus ikut pemilu, yang direkrut adalah sekretaris dan wakil sekretaris se-Indonesia. Dan di akhirnya ternyata jaringan sekretaris seluruh Indonesia itu yang lolos untuk di parlemen, yang nyalek di DPRD itu cuman saya. Perempuan dan itu saya. Teman-teman yang lain belum di 2019. Mungkin teman-teman yang nyalek 2024 ya, tahun depan. Tapi ini Sis Melly juga lagi 2024. Running ya, melanjutkan. Ya, udah ketemu pintunya, udah ketemu jalannya. Jadi kalau berhenti justru sayang kan. Jadi ya let it flow. Ini aktivitas sekarang di DPRD apa sih? Ini kan Komisi C lumayan bicara soal anggaran juga kan, soal ekonomi Jakarta. Ya Komisi C tuh komisi yang paling kecil sebetulnya. Kita kecil tapi cukup urgent karena kita di bagian keuangan. Keuangan itu mitra kerja sama kita adalah pajak. Jadi dibilang vital gitu karena semua program bermuara awalnya itu di Komisi C gitu kan. Sebelum ke komisi yang lainnya tuh kalau ditentukan nggak ada dulu. CC anggarannya kan Nggak juga. nggak seperti itu juga. Lebih ke kita tahu dulu kemampuan keuangan di tahun ini, misalnya ketika mau bicara soal anggaran 2024 itu tahun ini kemampuan keuangan kita udah di mana nih gitu kan, kondisi pajaknya apakah sudah tercapai atau belum gitu, sesuai target atau enggak, lebih ke situ sih. Cuman karena aku juga di Banggar, jadi cukup menarik untuk melihat bagaimana politik anggaran ini
apalagi Jakarta. Jakarta. Yang APBD-nya cukup Lumayan. wow Ya, gitu ya. besar. Kalau kata semua orang tuh pasti ngelihatnya, wih, Wih. 80 T Iya. gitu ya. Tapi ya, Hampir jauh sih dengan provinsi-provinsi yang lainnya. ya kalau dihitung dengan provinsi lain tentu Jakarta itu sebetulnya jauh. Kalau dari segi pembahasan, nah, aku nggak tahu nih apakah momen sekarang tuh untuk menjelaskan kali ya ke halayak bahwa orang tuh selalu melihat DPRD DKI Jakarta tuh membahas anggaran APBD yang cukup besar. Kenapa besar? Karena sebetulnya anggaran APBD-nya Jakarta itu terpusat hanya di provinsi. Jakarta itu tidak punya DPRD tingkat 1, tingkat 2 kan. Kita nggak punya DPRD kota, kita nggak punya DPRD kabupaten. Jadi semuanya di pool itu ada di provinsi. Kenapa APBD-nya tuh terlihat besar, 80 triliun. Kita kalau nentuin APBD nggak ecek-ecek gitu ya, cuman beda kan dengan fakta gitu ya. Ada yang namanya APBD, diketoknya sekian, ada yang namanya pencapaian gitu. Di akhir tahun kita baru tahu gitu, ternyata nggak 80 T. Tapi itu kan, itulah politik gitu kan. Seolah-olah melihat bahwa Jakarta dengan APBD paling besar se-Indonesia. Meskipun kalau dari segi target pencapaiannya, saya nggak yakin Jakarta jadi nomor 1 ya. Bisa jadi Jawa Timur atau Jawa Tengah justru yang lebih besar mencapai APBD di tahun-tahun yang lain. Tapi kalau untuk sekarang, terutama untuk 2024 ini lagi fokus ke mana, Sis? Kalau 2024, kalau di DPRD kita lagi bahas sebetulnya. Jadi DPRD di bulan ini tuh kita pertama ngebahas soal APBD 2024. Yang kedua juga kita lagi ngebahas soal APBD perubahan tahun 2023. Jadi masih kalau dibahas secara mendetail itu belum, karena semuanya masih tahap di forum Banggar, belum pembahasan di forum-forum komisi yang lebih detail dia belanjanya kan, ditanyain. Jadi kalau mau beli kain tuh ditanyain beli kainnya jadi atau enggak gitu kan. Kalau di Banggar kan kita hanya secara garis besar, pagu, secara keseluruhan masih oke atau ada pengurangan gitu. Jadi memang nggak semuanya diputuskan di Banggar. Enggak. Banggar itu hanya rumah besarnya. Kalau rumah kecilnya yang lebih tahu itu kan komisi ya. Di komisi lebih menentukan kira-kira apakah belanja A jadi prioritas atau enggak. Kalau di B itu ya secara gagasan. Misalnya ada 6 isu nih yang lagi fokus untuk anggaran gitu. Nah kira-kira persentasinya sesuai nggak dengan tujuan awal gitu. Kalau enggak ya berdiskusilah kami. Kalau Sis Meli sendiri boleh tahu nggak kita dan pemirsa juga sekarang ini lagi ngusulin apa nih yang paling urgent untuk supaya bisa berjalan nanti tahun 2024? Pertama tetap anggaran yang inklusi untuk perempuan sebetulnya. Perempuan. Saya concern di isu perempuan gitu ya, khususnya di Jakarta. Kita nih aktivis perempuan kan sering dikritik gitu ya. Anggaran yang responsif. Tapi balik lagi membaca anggaran itu kan nggak butuh waktu sejam 2 jam, tapi lebih daripada itu, di mana kendalanya pembahasan anggaran di DPRD itu secara komprehensif nih, kayak rapatnya jam 2 kita baru dapat materi jam 1. Nah itu masih mending. Kalau rapatnya mulai jam 4 ya materinya baru datang hari itu juga gitu, di meja jam itu juga gitu. Jadi kalau ngebahas soal anggaran itu agak complicated dan rumit ya. Saya jelaskan, mungkin orang melihatnya kayak enggak dong, kan harusnya kalian nagih gitu ya. Persoalan kita udah nagih nggak dikasih juga. Itu pertama anggaran responsif gender, karena bagaimanapun juga saya mendukung untuk perlindungan perempuan di Jakarta tuh harus lebih maju ketimbang yang lain gitu. Ada beberapa poin-poin apa ya, secara nomenklatur yang masih belum terfasilitasi, tetap mendorong untuk itu. Yang kedua secara garis besar transportasi publik. Jadi saya pengen sebetulnya Pemprov DKI Jakarta tuh berkomitmen penuh untuk pengembangan transportasi publik.
Dan memang ini kan baru di Jakarta ya, hanya di Jakarta transportasi publik itu dikelola oleh pemerintah dan komitmennya cukup tinggi. Kalau di wilayah lain mungkin baru pengaktifan trans gitu ya, mobil-mobil. Iya. Kalau Jakarta itu kita sangat bergantung ke Transjakarta. Tapi meskipun itu kan masih ada angkot-angkot yang belum terkoneksi dengan Mikrotrans gitu ya, atau dengan Jaklingko lah, lebih familiar gitu. Mendorong untuk pemberian subsidi ke transportasi publik yang mana sebelumnya angkanya di 3,9 T. Saya sih mendorongnya ke angka 5 T biar kerasa. Jadi kalau ngomongin macet di Jakarta itu solusinya apa gitu kan? Orang selalu bilang ya udah naik angkot. Nah, pertanyaannya angkotnya tuh nggak enak gitu kan? Atau balik lagi misalnya ya udah naik Transjakarta. Kan selalu ada keluhan misalnya Jakarta tuh transnya penuh banget gitu ya. Kita udah kayak dipepet kayak apa tuh? Udah berdiri juga udah masih berdiri mepet, gitu, udah masih mepet gitu. Jadi kalau misalnya emang subsidi ke transportasi publik itu maksimal, minimal kan bisa memperbanyak bus, memperbanyak feeder juga gitu. Dan itu kan nggak butuh uang 1M atau 2M ya. Ternyata. Berarti memungkinkan kalau semisal kita tambah armada, apalagi bicara soal listrik kan, armada yang listrik itu memungkinkan zero emisi, memungkinkan. Jadi kalau dibilang maksimal, sebetulnya belum maksimal 100%. Tapi we need to start, dan startnya itu nggak nanggung-nanggung gitu ya. Jadi ya udah nekat gitu. Ngomongin kemacetan itu memang nggak bisa pakai gaya leha-leha sih. Jadi orang tuh selalu bilang kalau Jakarta pengen nggak macet tuh harus punya pemimpin yang gila. Bukan rada gila, tapi gila banget gitu kan. Karena dia benar-benar komitmen secara APBD itu cukup tinggi. Kamu misalnya dari APBD pencapaian 60T, 5T-nya tuh benar-benar untuk transportasi publik. Jadi secara political will apakah Jakarta berani, mampu, atau ngambil konsekuensi itu kan ya kita sebagai anggota DPRD dorong dong. Kita kan mewakili masyarakat. Goal nggak? Belum dibahas. Tapi berapa persen gerakan ini harus go? Bahkan mempertahankan subsidi yang ada sekarang pun menurut saya itu tantangan loh. Subsidi sekarang kan baru 3,9. Jadi kalau harus bertahan 3,9 aja itu kita masih berdebat panjang. Apalagi untuk nambah sampai 5T. Tapi kan itu bersinggungan langsung dengan isu yang hari ini, bahkan Presiden Jokowi juga menginstruksikan soal polusi udara. Ini kan berkaitan langsung dengan itu. Secara simpel sebetulnya sederhananya begitu kan. Ketika kita ngomongin macet, kita ngomongin polusi udara, kita ketemu nih solusinya tuh udah di depan mata gitu kan ya. Transportasi publik, pengurangan emisi jelas kan. Nah jelas. But why? Pertanyaan bersama, lo kenapa enggak gitu kan. Jadi ya itu yang harus aku perjuangkan. Ya kenapa enggak untuk mensubsidi transportasi publik, balik lagi. Toh secara apakah kita harus sekolah dulu ke luar negeri itu kan nggak harus. Ini kan udah ada di depan mata nih. Udah tinggal bagaimana ini menjadi pemahaman bersama bahwa subsidi untuk transportasi publik itu perlu. Ya tinggal kan yang punya uang bukan saya, Jakarta. Tapi kalau melihat kondisi situasi ini kan mungkin menjadi salah satu ya. Transportasi publik seperti yang Sis Meli sampaikan tadi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara. Tapi kemudian kalau kita bicara soal polusi udara yang hari ini luar biasa sekali, jadi perhatian gitu kan, ya, ramai sekali. Ini kan banyak faktor yang juga menjadi ada kesehatan, penyebab akhirnya dampaknya ke mana-mana. Dampaknya ke mana-mana ya. Itu kalau menurut Sis Meli harusnya seperti apa? Saya nggak punya solusi yang mujarab harusnya seperti apa gitu ya. Banyak orang-orang memunculkan solusi gitu. Solusinya salah satunya ya zero emisi itu adalah pengurangan penggunaan batu bara. Tapi orang yang punya kepentingan dengan batu bara ini kan bukan satu orang, ada banyak gitu kan. Ditawarkanlah salah satunya misalnya ya dengan memulai energi listrik.
Tapi pertanyaannya, energi listrik itu kalau di gagasan saya bukan kamu pakai mobil listrik. Oke. Mobil listrik itu kan masih pakai Baterai. charge-nya masih dari batu bara. Jadi kan dia tidak menghilangkan sumber kan. Jadi bagaimana yang massal ini, kalau udah ngomongin mobil listrik tuh yang saya sepakati adalah bus listrik. Oke. Bus listrik yang mana tujuannya untuk publik. Kalau mobil listrik, kamu mungkin secara emisi berkurang, tapi isi mobil tetap kan. Jadi mungkin secara emisi dia lebih rendah dari yang lain, tetapi dari segi volume kendaraan di lapangan, menurutku itu masih nggak solutif sih untuk kemacetan. Karena kunci Jakarta hari ini itu adalah waktu kan. Banyak orang yang bilang, penulis favorit saya bilang, penulis favorit saya adalah SGA, Seno Gumira Aji Dharma. Dia salah satu cerita pendeknya tentang kentut kosmopolitan, dan dia menulis di Jakarta itu kita tua di jalan gitu kan. Ya faktanya memang seperti itu. Hari ini kita nggak bisa di Jakarta itu sehari janjian sama 7 orang tuh kan impossible ya. Impossible. Maksimal 3. 4 itu aja Iya, paling 4 udah. tuh ya. Ya karena memang kondisinya di macet begitu Ya. kan. Jadi bagaimana membayangkan bahwa Jakarta ini menjadi kita, atau mungkin aku nggak bilang slow living ya, tapi lebih ke kehidupan yang healthy gitu, berinteraksi gitu kan, menarik gitu. Dan kok semakin kesini kayaknya di Jakarta itu kita harus benar-benar hidup 24 jam. Meskipun apa ya, tantangannya antara kamu kerja mencari hidup atau hidup untuk bekerja tuh. Mau gimana tuh? Ya karena kadang juga kan udah kerja 24 jam masih nggak cukup aja. Masih nih nggak cukup. kebutuhan. Ya. Tapi sis, balik lagi soal tadi itu polusi udara ini kan nggak cuman bicara soal tadi soal zero emisi, terus kemudian beralih dari yang tadinya bahan bakar minyak ke batu bara ke listrik. Kan tidak hanya cuma bicara soal itu, tapi juga bicara soal kesehatan. Banyak kasus pasca naiknya polusi udara di Jakarta Rame itu, gitu ya. Nggak cuman anak-anak, tapi juga bahkan orang tua, bahkan yang masih muda-muda pun Kita rentan. Nah, kita kan di luar ya. bahkan mungkin Ya. Sis juga Mungkin ini juga merasakan sendiri. akibat polusi udara. Ya, tapi kan memang ini menjadi konsen. Tapi kalau kita lihat lagi di DKI Jakarta harusnya kan menjadi fokus, Ya. lebih fokus. Nah ini apa yang sedang dikerjain? Apakah seperti yang kita lihat itu nyemprotin air gitu-gitu aja? Apa seperti apa? Kondisinya di dalam sekarang seperti apa? Sebetulnya nggak ada data 100% yang itu tuh match bahwa ini adalah kondisi 100% gitu ya di Jakarta. Apa yang dilakukan hari ini oleh Pemprov adalah bagaimana mengantisipasi keadaan yang udah rumit banget gitu ya. Semua cara kan dicoba. Nyiram di jalan gitu kan, terus upaya untuk hujan buatan gitu. Tapi kan balik lagi dia hanya meredakan gejala, bukan menyelesaikan si sumber persoalan. Kalau di gagasanku adalah bagaimana menyelesaikan sumber persoalannya polusi udara. Beberapa data kan bilang salah satu sumbernya polusi udara di Jakarta itu adalah adanya PLTU di wilayah penyangga. Yang itu tuh nggak ada di Jakarta. Saya nggak yakin ada data yang menyebutkan bahwa itu karena pabrik-pabrik yang ada di Jakarta. Tapi yang besar gitu ya, yang menjadi besar itu adalah adanya PLTU di daerah penyangga. Kedua, kalaupun misalnya ada pabrik-pabrik yang memang menghasilkan emisinya tinggi, maka Pemprov harus punya kebijakan biar di pabrik-pabrik ini dia sudah punya kayak penyaring perda si emisinya. Ada kan alatnya tuh bisa apa aja, tapi bagaimana mereka yang punya polusinya tinggi itu nggak
sampai menyebar gitu ya. Tapi disaring dulu. Disaring dulu gitu. Itu jadi tanggung jawab si perusahaan yang memang punya perusahaan yang itu di lingkungan di Jakarta. Itu kalau dari segi si penyebabnya gitu ya, penyebab yang paling utama. Tapi balik lagi juga jumlah kendaraan di Jakarta itu tinggi sekali. Gimana ngelihatnya? Karena sumber APBD DKI Jakarta paling besar itu ya pajak mobil dan pajak motor. Jadi kalau semisalnya hari ini Jakarta keluhannya adalah macet, menurutku ya itu make sense. Penyumbang terbesar APBD adalah pajak kendaraan. Berapa persen? It's mostly 30%-nya adalah dari pajak kendaraan. PKB, BPKB gitu kan. Jadi kalau itu menjadi penyumbang kemacetan, match. Sama halnya dengan waktu COVID. Waktu COVID itu APBD kita tuh menurun. Tapi pemasukan yang paling tinggi itu dari mana? Rumah sakit. Karena banyak orang sakit, ke rumah sakit bayar retribusi kan. Itu tinggi angkanya. PKB-nya turun tuh. Tapi yang sakit bayarnya mahal. Nah, jadi mengentaskan kemacetan itu challenge-nya dengan ya kamu berarti pemasukannya turun juga dong. Oke. Ya, salah satu konsekuensi. Itu konsekuensi, tapi itu tidak menjadikan kita kemudian mengalah, pendapatan kita jadi turun nih. Gitu. Kan ada pendapatan yang lainnya, mungkin tingkat kebahagiaan hidupnya lebih panjang atau lebih bahagia gitu kan. Orang Jakarta lebih sehat gitu. Atau cost living-nya ternyata jadi lebih rendah. Kan nggak semua konsekuensi itu selalu negatif ya. Konsekuensi angka mungkin kelihatan, tapi ada konsekuensi yang non angka yang mungkin bisa berdampak lebih tinggi. Pariwisatanya meningkat misalnya. Wih, Jakarta udah nggak macet dong gitu ya. Seneng orang ngasih main di bus. Kalau sekarang kan ke Transjakarta itu kita bener-bener pulang kerja gitu. Mungkin kita bisa kayak di London atau di mana yang paling dekat dari kita tuh Thailand, ada bus afternoon tea gitu kan. Jadi naik Transjakartanya bukan desek-desekan kalau nanti hiburan. Dan mungkin bisa jadi salah satu sumber pendapatan juga. Jadi naik busway sampai keliling kota. Ya, gitu kota kan. Kota tua gitu. Piknik lah naik busway-nya ya. Bukan berdesak-desakan naik busway. Jadi kalau menurut Sis Meli ini yang ya bisa dibilang Sis Meli kan sudah 4 tahun lah dan paham betul situasi di Jakarta seperti apa karena masuk juga ke dalam yang belum selesai dan ini urgent. Terus kemudian ini sedang diperjuangkan oleh Sis Meli dan teman-teman yang di PSI untuk DKI Jakarta itu apa sih? Saya nggak bisa bilang kalau Jakarta itu belum memulai ya. Jakarta itu hampir semuanya sudah running, sudah bagus. Yang perlu dilakukan oleh Jakarta itu adalah memperbagus. Salah satu PR Jakarta itu adalah hunian. Jadi kalau misalnya kita merantau gitu ke Jakarta atau orang lain ke Jakarta, kita tahulah bagaimana buruknya hunian di Jakarta. Bagaimana kos-kosan di Jakarta itu ternyata tidak senyaman di Bali, beda loh. Ya kan? Kalau kamu pernah tinggal di Bali, kosan di Bali itu lebih manusiawi ketimbang kosan di Jakarta. Even dengan harga yang sama kan. Ini ide gila sebetulnya di kepalaku. Kayaknya Jakarta itu harus transmigrasi deh. Harus transmigrasi. Warga Jakarta kalau pengen rumah atau pengen hidup, pengen punya rumah di atas tanah, itu kan nggak mungkin. Jadi kalau kamu masih memimpikan hidup di Jakarta dan tinggal di atas tanah, ya kemungkinan itu hanya berapa persen, kecuali kamu kaya banget gitu kan. Tapi kalau semisalnya kamu ingin kehidupan yang layak di Jakarta, maka kamu harus menerima konsep tumbuh ke atas. Atau tinggal di apartemen, tinggal di rusun gitu, itu di Jakarta. Kenapa? Karena hari ini misalnya Senin itu kan masih disebut orang tuh kalau di Senin nginep 3 shift loh. Sama halnya dengan Tambora.
Tambora itu masuk salah satu penelitian di dunia antropolog. Kalau di sana itu tingkat kebakarannya itu paling sering di Jakarta. Tambora. Jadi kamu tuh kalau dengar kebakaran terus di Tambora, ya udahlah. Tambora, paling kan itu lagi. Okay. Tapi kalau melihatnya sebagai oh ya udah kebakaran, habis itu dinsos turun gitu kan, penanganan, trauma, healing dan lain-lain, nggak dipikirin misalnya secara jangka panjang sebetulnya living mereka gimana. Okay. Sekarang itu kan kalau kebakaran nih, ada kebakaran, ganti rugi, ada sebuah kebijakan dari pemerintah itu kalau ganti rugi kamu bisa bangun rumah itu, tapi bangun rumahnya itu yang semi permanen. Permanen itu berarti dia tembok ya, bukan dari seng atau bukan dari triplek. Nah, di Tambora itu kalau kebakaran tuh sering atau cepet nyebar karena memang dia bangunannya itu dari triplek, dari seng. Jadi cepet kan. Kecuali kalau bangunannya bata gitu ya, tembok mungkin ya kebakaran sih, tapi kan lebih lama. Tingkat penyebarannya mungkin ada waktu nunggu gitu kan, waktu bakar. Oke, itu yang pertama soal hunian. Living ya, soal hunian. Jadi sebetulnya gagasan DP 0 rupiah itu brilian, tinggal eksekusinya sih. Berarti masih mendorong itu? Aku akan jelaskan di sini ya. Yang dimaksud dengan DP hunian 0% itu bukan bangunan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Okay. Tetapi bagaimana pemerintah DKI Jakarta itu bisa bermitra atau berkolaborasi dengan developer-developer yang bangun rumah untuk pendanaan atau pembiayaan pembelian rumah rendah. Faktanya hari ini kita kalau membeli rumah kan DP-nya tinggi, dengan bunga yang tinggi. Mungkin kalau misalnya kamu ada tawaran gitu ya, anak muda hari ini, anak muda hari ini tuh kan tipe yang estetik gitu kan. Kalau misalnya ditawarin rumahnya rusun dengan tipe 21 ya, tipe kamar 2 gitu, tapi dengan biaya sewa yang rendah, kamu akan pilih mana? Lebih milih sewa. Jadi lebih ke bagaimana Pemprov itu menyediakan hunian terjangkau yang bisa diakses secara pendanaan. Bukan bangun rumah ya. Yang dilawan Pemprov DKI Jakarta itu kan bangun tower. Kan nggak selesai jatuhnya ya. Bukan itu ya. Iya. Pendanaannya yang dimaksud. Jadi kalau bicara soal hunian ini kan bicara soal kebutuhan hidup. Basic juga. Sebetulnya kan. Basic life sebetulnya itu. Ada lagi hal yang urgent yang memang sedang diperjuangkan oleh teman-teman? Aku concern untuk isu seni. Jadi sebetulnya kesenian dan olahraga gitu ya bandingannya. Kalau kita ngomongin hobi itu kan orang nyebutin yang masuk ke jenis kesenian, yang masuk jenis olahraga. Aku selalu membayangkan, berimajinasi dan bergagasan juga mendorong di di anggaran itu bagaimana Jakarta ini setiap kabupaten kota itu punya ruang pamer atau ruang pertunjukan. Hari ini kita punya tim yang bagus banget gitu ya. Standarnya udah internasional. Sekarang tuh gimana dengan SDM-nya? SDM ini kan nggak bisa tiba-tiba kemudian manggung aja di tim gitu aja gitu kan enggak, dia kan harus dilatih. Bagaimana orang-orang yang memang gerak di kesenian itu punya ruang pamer, ruang pertunjukan yang serasa miliknya, bukan ruangan yang numpang di gor. Tapi harus terjangkau juga kan sih? Ya terjangkau, dan memungkinkan sih sebetulnya. Menurutku kalau kamu bikin ruang pertunjukan di Jakarta yang kapasitasnya segede ini kan masih ada kok lahan di Jakarta menurutku ya. Kalau kamu bongkar-bongkar lagi asetnya DKI Jakarta itu pasti menemukan lahan yang memang cocok untuk ruang pertunjukan. Yang khusus memang ruang pertunjukan. Bukan gor yang bisa jadi ruang pertunjukan. Kalau seni itu kan kalau nggak di gor numpangnya kita di gelanggang remaja, ya kan? Atau nggak di RPTRA kalau latihan.
Nah, kalaupun pamer biasanya ya di ruang terbuka. Sementara kan kalau pertunjukan ada beberapa denah kan, ada pertunjukan yang panggung pemain gitu kan, penonton pemain, ada yang jenis apa gitu kan, teater kah, ampi kah gitu. Jadi menurutku mendorong bagaimana Pemprov DKI Jakarta tuh punya gedung pertunjukan di masing-masing kabupaten kota yang layak, black box namanya. Black box. Istilahnya. Luar biasa ini kalau kita ngobrol sama Sis Meli ini bisa seharian ini. Besok nggak selesai. Besok nggak selesai. Tapi mungkin nanti kita bisa sambung lagi ya Sis ya. Bisa. Diskusinya lain waktu. Cuman pemirsa, kalau Sis Meli nanti kita undang lagi mungkin dengan tema-tema baru lagi ya. Ya boleh ngajuin tema apa. Aku ada isu, aku mau iklan ya. Jadi aku tuh punya beberapa perjuangan. Kalau ditanyain tuh apa sih sebetulnya yang kamu perjuangkan gitu ya. Pertama tuh isu perempuan, perlindungan. Kedua tuh disabilitas gitu kan. Jadi bagaimana disabilitas ini kebijakannya menjadi inklusi dan bukan kebijakan di atas kertas. Jadi benar-benar bagaimana mendorong gitu ya, teman-teman disabilitas itu punya fasilitas di pemerintah, perhatian yang memang diperhatikan. Hari ini misalnya hunian untuk disabilitas itu kan nggak ada. Jadi kalau kamu disabilitas gitu, idealnya ya menurutku, kenapa sih Pemprov itu tidak memberikan apartemen yang dikelola sama Pemprov atau rusun-rusun oleh Pemprov itu khusus misalnya lantai 1 itu dihuni oleh mereka yang disabilitas. Itu kan gagasan sederhana ya. Sederhana di mana secara akses kan aksesibel. Kalau secara pendidikan di Jakarta itu ya 70% sudah inklusi. Kita sudah jauh lebih bagus ketimbang yang lain, tapi bukan berarti itu selesai. Masih ada yang lainnya. Jadi itu benar-benar saya perjuangkan, serius. Perempuan, disabilitas, ya, pendidikan. Bencana inklusi, pendidikan, kesenian. Transportasi Transportasi publik. Banyak kan ya? Banyak sekali, berarti kayaknya memang kita harus undang lagi ini. Wajib ini ya, Sis, nanti kita undang lagi ya Sis ya. Iya, bisa diagendain. Oke, terakhir Sis untuk pemirsa Kemapos ataupun konstituen Sis yang di DKI Jakarta. Apa ya? Apa? Diinget-inget aja nama saya. Karena perjuangannya masih banyak, nggak selesai dalam 5 tahun, jadi mari kita perjuangkan di periode berikutnya. Kita punya hashtag. Hashtagnya adalah Sis Meli sekali lagi. Sis Meli sekali lagi. Terima kasih pemirsa setia Kemapos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.